Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ragil Dimas Pamungkas. Saya adalah guru mata pelajaran IPA dari SMP Katolik Kerici, Jakarta Barat. Saya mohon izin untuk bisa men-sharingkan pengalaman saya menjalankan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah kami. Pada prinsipnya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas itu memang menjadi kebutuhan yang urgent ya untuk saat ini. Karena ini dilandasi oleh kekhawatiran baik dari para bapak ibu guru, dari orang tua, ataupun para penentu kebijakan. Kami semua mengkhawatirkan akan terjadinya learning loss ya. Dan ini tentu saya dapatkan dari beberapa pendapat ya dari anak murid saya, video refleksi menginginkan adanya pembelajaran tatap muka di sekolah. Aku lebih suka sekolah tatap muka daripada online sih, soalnya lebih masuk akal. Selain itu juga kami para guru sedikit melakukan diskusi gitu ya, antar guru satu mapel dengan guru mapel yang lain, atau juga dengan bimbingan konseling. Nah, kami semua sepakat ternyata kami mendapatkan cukup banyak persoalan mengenai bagaimana anak didik kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Terlebih bagi para guru sendiri, kami juga mengalami kesulitan karena memang jarak jauh ya. Kami belum bisa 100% memastikan bahwa anak tersebut mencapai sebuah kompetensi tertentu. Selain itu juga, kalau dari saya pribadi, pembelajaran jarak jauh itu memang ada penurunan hasil nilai atau hasil nilai tugas, nilai ulangan dibandingkan dengan ketika mereka sebelum pandemi. Padahal selama PJJ, kami para guru juga sudah berusaha menurunkan tingkat kesulitan dan menurunkan porsi materi, tak hanya mengambil materi-materi esensialnya saja. Tetapi meskipun begitu, masih ada beberapa anak yang mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah pendapat dari orang tua. Tidak sedikit ada orang tua yang mencurahkan perasaannya ketika mereka menangani anak-anaknya di rumah itu memang cukup kesulitan. Ya, begitulah. Jadi mereka mengharapkan kapan nih adanya belajar di sekolah lagi gitu. Berdasarkan diagnosis tadi, ternyata pembelajaran tatap muka memang menjadi sebuah pilihan yang pas gitu untuk saat ini. Maka dari itu, dari sekolah kami juga mengajukan untuk melaksanakan PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas kepada dinas yang terkait. Dan itu berjalan dengan cukup baik. Semuanya tentu dapat berjalan dengan baik adanya kerjasama antar guru satu dengan guru lain, dengan kepala sekolah dan pihak-pihak terkait, bahkan juga dengan para orang tua. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yaitu pertama adalah tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan di sekolah kami. Ketika anak didik kita berangkat, lalu masuk ke kelas, belajar di kelas, kemudian keluar dari kelas, sampai pada bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Harus ada alat ukur suhu, pengecekan atau screening kesehatan, kemudian marka-marka atau tanda-tanda arah pergerakan atau mobilitas siswa gitu ya, bahkan juga guru, supaya tidak atau bisa menghindari kerumunan. Perlu adanya satgas yang mana di sini bertanggung jawab dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini. Selain itu juga, kita perlu menyiapkan perlengkapan konten kreasi seperti kamera, mikrofon, dan speaker yang akan dipasang ketika berada di dalam kelas. Dan tidak kalah penting adalah koneksi atau jaringan internet yang memadai. Dan jaringan internet ini harus dipastikan dapat berjalan dengan lancar. Kita harus juga menyesuaikan RPP yang telah kita buat terhadap kondisi yang ada pada saat ini. Karena jujur saja, saya waktu itu membuat RPP dalam versi daring. Nah, sedangkan saat ini sebagian anak didik kita sudah ada yang hadir di kelas dan sebagian ada yang di rumah. Dan satu lagi adalah bagaimana cara kita mengelola kelas ketika pelaksanaannya. Usahakan kelas semenarik mungkin sehingga siswa-siswa atau anak didik kita yang hadir harus mendapatkan value yang lebih. Nah, dalam pelaksanaannya kita perlu berkoordinasi dengan sebaik mungkin kepada Wakasek kurikulum. Dalam hal ini kita bicarakan tentang jadwal ya, kapan pelaksanaan PTM untuk mata pelajaran kita, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan
maksimal. Ketika pelaksanaannya, tentu kita harus ada kamera yang terhubung ke dalam video conference, yaitu di sini kami biasanya menggunakan Zoom Meeting Cloud. Kemudian kita juga harus mengambil dari sisi audio, yang mana audio ini harus ada mikrofon. Biasanya di sekolah kami, sekolah saya menggunakan TWS ya, dikalungkan gitu aja, dan nanti harus terhubung melalui Bluetooth, laptop atau PC yang kita gunakan. Dan yang terakhir untuk mempresentasi di sini menggunakan proyektor yang sekaligus di situ kita bisa langsung interaktif, mencoret-coret di layar secara langsung, sehingga kita bisa mempresentasikan kepada anak-anak didik kita yang ada di kelas, sekaligus kepada anak didik kita yang ada di rumah. Kemarin ketika mengambil video ini, alokasi pembelajaran saya hanya sekitar 30 menit jam efektif, sehingga di sini saya hanya memaksimalkan bisa mengeksplor sebuah aplikasi pet simulation ya, yang berkaitan dengan Asas Black. 5-10 menit awal seperti biasa saya isi dengan kegiatan berdoa, dan saya menyapa kepada anak-anak didik saya. Setelah itu mereka saya berikan kesempatan untuk mengeksplor supaya mereka mengetahui fungsi-fungsi atau fitur-fitur tombol yang ada pada pet simulation tersebut. Nah, kemudian setelah itu saya sudah menyiapkan sebuah tabel, yang mana tabel ini mendirect anak untuk bisa mencampurkan antara zat satu dengan zat lain, sambil saya pandu juga bisa menemukan atau mendiscoverykan suatu konsep. Oke teman-teman, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi ketika saya mengalami PTMT kemarin. Itu pertama adalah bagaimana cara saya bisa membaca perhatian antara anak-anak yang hadir di sekolah dengan antara anak-anak yang ada di rumah. Karena yang saya alami kadang-kadang ketika saya lagi asik berinteraksi dengan teman-teman, dengan anak-anak yang ada di sekolah, itu sampai lupa kalau sebenarnya ada anak-anak yang sedang menonton kami dari rumah. Kemudian yang kedua, mengenai keterbatasan daya dari kamera. Karena saya pernah mengalami ketika saya mengajar di 15 menit terakhir, baterai kameranya habis. Jadi anak-anak yang ada di rumah tidak bisa melihat aktivitas kita secara langsung. Yang ketiga adalah keterbatasan waktu, dan ini juga bisa diperkuat dari pendapat anak-anak ya, karena anak-anak merasakan yang telah mengikuti PTMT selama ini kok kayaknya kurang gitu ketika mereka hadir di sekolah, kurang lama. Kemudian ternyata semakin kesini peserta yang ingin mengikuti PTMT juga semakin banyak. Ini juga perlu jadi bahan evaluasi. Nah, tindak lanjutnya seperti apa? Pertama, ya, saya punya kewajiban untuk mencari berbagai macam referensi bagaimana cara melaksanakan atau metode pengajaran hybrid learning supaya anak-anak yang ada di sekolah, baik di sekolah maupun yang ada di rumah, dapat terfasilitasi, dapat terakomodasi pembelajarannya dengan seefektif mungkin. Kemudian kedua, perlu adanya pengadaan batu baterai kamera lagi nih, karena kalau seandainya baterainya cuma satu, kayaknya kurang. Jadi gimana ya? Jangan sampai baterainya udah habis terus di pelajaran selanjutnya tidak ada kamera lagi. Kemudian ketiga adalah bagaimana cara kita mengoptimalisasi kegiatan asinkronusnya, karena siswa yang mengikuti PTMT itu diberikan kebebasan setelah pulang dari PTMT mereka kembali ke rumah, dan mereka diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan sistem asinkronus. Kemudian yang terakhir nih, setiap minggu terus mendata ulang anak-anak yang diperbolehkan orang tuanya untuk mengikuti PTMT. Jadi semakin kesini justru semakin bertambah. Oke, jadi begitu saja video sharing saya kegiatan praktik baik mengajar pembelajaran tatap muka terbatas yang selama ini telah saya alami. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ciao. Menurut saya PTM di sekolah SMP Ricci ini udah bagus banget, mulai dari protokolnya, terus benefit buat murid-muridnya juga sangat bagus, jadi bikin murid-muridnya lebih fokus dan lebih memahami materi. Dan juga lebih memahami pelajarannya. Enak aja punya teman yang lebih seru, gurunya juga seru-seru, asik-asik. Mungkin emang ada kurang lebihnya, contohnya seperti terbatasnya beberapa siswa yang boleh ikut PTM. Walaupun sebenarnya masih terbatas untuk beberapa murid-muridnya karena dihalangi oleh pandemi COVID-19 ini juga. Di rumah kan biasanya kadang-kadang agak gak begitu perhatiin pelajarannya, kalau di sekolah lebih diperhatiin. Saya suka dengan sistem PTM ini karena bisa mendekatkan saya dengan teman-teman.